Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fat Asegaf Anastangin dengan NIM 201301171. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang telah saya buat dengan judul Pengembangan Pendidikan Karakter Disiplin di Era Digital melalui Media Kartu Bergambar pada SD kelas rendah maupun tinggi. Yang pertama, bab 1, latar belakang pendidikan karakter di era sekarang ini merupakan hal yang penting untuk ditindaklanjuti, mengingat banyaknya peristiwa yang menunjukkan terjadinya krisis moral yang menjadi di kalangan pelajar yang memprihatinkan. Oleh karena itu, pendidikan karakter perlu ditanamkan dan dikembangkan sejak dini, mulai dari peran lingkungan keluarga, satuan pendidikan, maupun lingkungan masyarakat hingga peran dari media massa. Nilai pembentuk karakter salah satunya adalah nilai disiplin. Nilai disiplin dalam lingkungan sekolah merupakan locus education sangat penting karena pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalin kelangsungan hidup manusia. Karena pendidikan merupakan sarana untuk mengingat dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Itulah fungsi pendidikan. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan pendidikan karakter disiplin di era digital melalui media kartu bergambar pada SD kelas rendah maupun tinggi. Yang kedua, bagaimana tanggapan siswa terhadap pengembangan pendidikan karakter disiplin di era digital melalui media kartu bergambar pada SD kelas rendah maupun tinggi. Sekarang untuk tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan proses pengembangan pendidikan karakter disiplin di era digital melalui media kartu bergambar pada SD kelas rendah maupun tinggi. Lalu, untuk mengetahuinya, bagaimana tanggapan siswa terhadap pengembangan pendidikan karakter disiplin di era digital melalui kartu bergambar pada SD kelas rendah maupun tinggi. Untuk manfaat penelitian itu sendiri, dengan adanya pengembangan pendidikan karakter disiplin melalui media kartu bergambar pada SD, merupakan sebuah jawaban untuk menumbuhkan sikap karakter kedisiplinan pada siswa dengan media pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami, serta dapat menambah wawasan bagi siswa dan guru. Penggunaan media kartu bergambar berorientasi pendidikan karakter ini diharapkan dapat meningkatkan ketuntasan siswa dalam mengembangkan karakter kedisiplinan mereka, karena pembelajaran kartu bergambar berorientasi pendidikan karakter ini dirancang dan didesain untuk memudahkan siswa dan dalam proses pembelajaran pendidikan karakter. Dengan demikian, media kartu bergambar ini dapat menarik minat siswa untuk belajar dan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, bab 2, kajian teori. Kajian teori menurut Damiati 2011-28, pengertian karakter adalah suatu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang memiliki ciri khas seseorang yang menjadi kebiasaan yang ditampilkan dalam kehidupan masyarakat. Untuk yang kedua, pendapat Heri Gunawan. Heri Gunawan menyatakan bahwa karakter adalah keadaan asli yang ada pada individu seorang yang membedakan antara dirinya dengan orang lain. Sedangkan menurut Daryanto dan Suyanti menyatakan bahwa karakter sebagai pola perilaku yang bersifat individual dan keadaan moral seseorang. Kalau misal disimpulkan dari penjelasan di atas mengenai pendidikan karakter adalah pendidikan yang menanamkan karakter dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh lingkungan yang membedakan orang lain serta diwujudkan dengan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari
serta hasil pembiasaan yang dilakukan seseorang berupa sikap, perilaku, maupun pikiran sehingga telah melekat pada pribadi tersebut. Nah, untuk metode penelitian itu sendiri, saya menggunakan dua metode. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Yang kedua, model pengembangan dan uji coba produk. Jenis pendekatan penelitian, jenis pendekatan yang saya gunakan di proposal ini adalah dengan Research and Development atau R&D. Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya Research and Development merupakan jenis metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk-produk tertentu untuk menguji keefektifan produk tersebut dengan langkah-langkah untuk mengembangkan produk yang telah dibuat dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk model pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan model pengembangan Borg and Gall. Nah, untuk uji coba produk itu sendiri, uji coba produk dilakukan untuk mendapatkan respon dan tanggapan dari subjek penelitian. Uji coba dilakukan dalam rangka menyempurnakan pengembangan media kartu bergambar dan penyempurnaan produk yang dikembangkan sehingga dapat menghasilkan sebuah produk yang layak dan teruji. Validasi yang dilakukan yaitu validasi ahli serta validasi uji coba lapangan awal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Andi yang telah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.